Oke, kita baru saja memulai rekaman kita, jadi um, selamat malam saya ucapkan kembali kepada semua yang sudah hadir, dan juga kepada nanti semua yang akan mengikuti kelas ini dari rekaman, baik melalui YouTube maupun melalui sistem Moodle. Kita masih di dalam eksegesis Mazmur. Kita minggu lalu kita sudah melihat eksegesis Mazmur pasal 19. Dan kita akan melanjutkan dari sana. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Jadi mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu pada kami. Kami siap untuk membuka firman-Mu, terutama kami mau berfokus ke kitab yang sangat indah, yaitu kitab Mazmur, yang Kau inspirasikan melalui Daud, melalui pemazmur-pemazmur lainnya. Tolong kami supaya kami dapat belajar dengan baik dan mengerti dengan baik Tuhan, dan kami bisa memahami Engkau lebih baik lagi dan memahami kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Baik, di dalam pelajaran kita minggu lalu, Mazmur pasal 19. Mazmur pasal 19 ini outline-nya ada di sekitar di sini, dan minggu lalu sudah kita bahas. Bisa kita bagi menjadi beberapa bagian ya. Tentu ayat 1 adalah pendahuluan. Dan kemudian ayat 2 sampai ayat 7 berbicara mengenai pewahyuan umum atau ciptaan Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan. Nah, kemudian bagian kedua dari ayat 8 sampai 11 bicara mengenai wahyu khusus, yaitu kitab suci. Jadi ada perbedaan antara wahyu umum, wahyu khusus. Dan kemudian diakhiri dengan bagaimana pewahyuan itu berguna bagi manusia gitu. Nah, melanjutkan pembahasan kita dari Wahyu pasal 19, saya tertarik untuk mengajak kita mempelajari lebih lanjut masing-masing poin ini secara lebih mendalam lagi. Jadi kita akan melihat pewahyuan umum ya secara lebih mendalam ya untuk hari ini. Kemudian nanti entah minggu depan, entah kapan, kita akan melihat pewahyuan khusus atau tentang firman Tuhan secara lebih spesifik lagi. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan tema tentang pewahyuan umum di dalam ciptaan gitu. Dan untuk itu ada cukup banyak ada cukup banyak, bukan Amsal ya, saya sering mau bilang Amsal, ada cukup banyak Mazmur ya. Ada cukup banyak Mazmur yang berbicara mengenai penciptaan. Itu salah satunya tentu Wahyu 19. Tetapi yang akan saya ajak kita lihat hari ini antara lain adalah Mazmur pasal 33. Ini juga Mazmur yang berbicara tentang penciptaan gitu, tentang penciptaan. Dan kita akan lihat itu. Kalau kita ada waktu, tentu saya harap kita ada waktu, kita juga bisa melihat ini. Mazmur pasal 8. Ya, jadi kita bisa melihat pasal 8, kemudian pasal yang ke-33. Ya, atau terbalik ya, 33 dulu baru kemudian pasal 8. Diktat baru. Ya, Tantio bertanya, diktat baru belum di-share. Belum ya? Ya, yang paling baru sekali belum. Coba saya share sekarang ya. Tunggu sebentar. Oke, saya share dulu. Oke. Oke, sebentar, saya salah tulis ini. Oke, di sini. Oke, ya baik. Oke, sudah saya update. Jadi bagi yang ingin untuk download, bisa juga segera download di sistem ya. Oke, tapi kembali kita akan melihat Mazmur 33. Mazmur 33 berbicara mengenai wahyu umum
Dan yang saya tertarik kita membahas Mazmur 33 karena Mazmur 33 berbicara mengenai wahyu umum bukan hanya dalam penciptaan, tetapi juga nanti kita akan melihat wahyu umum yang bentuk lainnya. Oke, jadi mari kita ini kita melihat wahyu Mazmur pasalnya yang ke-33. Oke, saya share screen sebentar. Baik. Oke, dan Anda bisa lihat di ayat 1 sampai 3. Jadi Mazmur ini terbagi ada 22 ayat. Ya, Mazmur ini 22 ayat. Ayat 1 sampai 22. Biasanya kalau satu Mazmur itu 22 ayat, kita mulai bertanya-tanya apakah ini akrostik. Ya, Anda masih ingat apa itu akrostik? Akrostik adalah suatu teknik penulisan di mana misalnya tiap-tiap ayat itu mulai dengan satu abjad Ibrani secara berurutan. Kenapa kalau Mazmur itu 22 ayat kita berpikir akrostik? Karena abjad Ibrani itu ada 22 gitu. Jadi sangat cocok sekali Mazmur-Mazmur yang akrostik itu banyak yang 22 ayat atau kelipatannya. Ya, ada yang 66 atau yang paling lengkap tentunya adalah Mazmur 119 yang terdiri dari 176 ayat ya. Jadi kelipatan 8 di situ. Karena ada 22 abjad dalam Ibrani. Ya, jadi 22 ayat dalam Mazmur 33, tapi ketika kita cek ternyata dia bukan akrostik. Ya, jadi bukan akrostik karena dia ayat 1 dimulai resh ya ranenu. Ini bernyanyilah ya atau bersoraklah gitu. Oke, jadi bukan akrostik, tetapi ini ayat 1 sampai ayat 3 adalah himbauan untuk memuji Tuhan. Himbauan untuk memuji Tuhan. Coba kita lihat di sini. Ayat 1, bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Ya. Dan sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Oke, jadi kita melihat kembali dalam paralel puisi Ibrani ada paralel sinonim di sini, ya, di mana orang-orang benar paralel dengan orang-orang jujur. Nah, orang-orang benar adalah dari kata sadikim, ya, itu dari kata sadik, ya, sadik itu artinya benar, ya, atau righteous. Nah, kalau dalam bahasa Yunani di Perjanjian Baru kita sebut dikaios, ya, orang yang dikaios. Oke, jadi orang-orang yang benar disuruh untuk bernyanyi. Nah, kadang-kadang kita bertanya, bukankah Alkitab sendiri berkata tidak ada orang yang benar? Tepat, tidak ada orang yang benar dari dirinya sendiri, begitu. Ya, tetapi ada orang-orang yang benar karena dibenarkan oleh Tuhan. Ya, dan ini yang diserukan untuk memuji Tuhan, ya, bersorak-sorai, rejoice in the Lord. Ya, jadi akar katanya adalah dari kata ranan di sini, jadi bentuknya adalah ranenu, artinya adalah bernyanyi, ya, bernyanyi atau memuji, begitu. Wah, ini saya ubah sebentar, teksnya pakai yang ini aja. Oke, ya, ranenu, biar kelihatan lebih jelas di sini. Oke, sadikim, ya, jadi dalam Tuhan, ya, Tuhan di sini kalau huruf besar semua dalam Elai itu adalah Jehovah, gitu. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang jujur. Ya, orang jujur sebenarnya secara literal dari kata yesharim. Yesharim itu literalnya artinya lurus. Oke, KJV terjemahkan upright. Ya, jadi orang yang benar, sadikim, menggambarkan posisi kita sebagai orang benar, ya. Dan orang yang jujur, yesharim, menggambarkan karakter kita. Jadi dalam keselamatan kita pertama mendapatkan posisi, ya, kekudusan, posisi orang benar, tapi orang yang diselamatkan juga akan mengalami
pengudusan karakter, sehingga karakter kita akan semakin hari semakin cocok dengan predikat kita sebagai orang benar, sehingga karakter kita menjadi karakter yang lurus, gitu, lurus bukan bengkok. Oke, um, bersyukurlah kepada Tuhan, katanya, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, oke. Bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Ya. Jadi gambus 10 tali ini dari kata asor ya. Gambus 10 tali itu jadi kalau Anda bisa membayangkan itu seperti semacam kayak kalau hari ini ya suatu instrumen string instrument ya, string instrument. Ada yang mengimajinasikannya seperti harpa gitu ya, atau bisa juga diimajinasikan atau dibayangkan seperti gitar gitu ya. Kalau gitar hari ini kan 6 string gitu ya. 6 string itu gitar biasanya, tapi ada berbagai variasi gitu. Jadi yang paling sering kita tahu hari ini kan gitar 6 string, tapi ada gitar-gitar versi-versi tertentu ya. Di berbagai daerah ada yang macam-macam, ada yang 4 string, ada juga gitar yang 12 string hari ini. Ya, dulu saya waktu saya masih kecil, saya pernah di Amerika dan saya ingat Pak Suhento waktu itu karena saya pergi dengan keluarga, ya Pak Suhento sekolah teologi, kami sangat cukup dekat dengan seorang mahasiswa internasional karena rupanya di Tabernakel itu waktu itu mereka punya program mahasiswa internasional. Ya, jadi ada keluarga kami dari Indonesia, kemudian ada satu keluarga dari Meksiko, ya, namanya Julio. Dan baru beberapa tahun lalu, 1 atau 2 tahun lalu, saya dengar dia meninggal. Ya, jadi sudah meninggal. Tapi dia belajar di Tabernakel dan kembali ke Meksiko sebagai misioneri. Dan dia pernah kasih ke Pak Suhento sebuah gitar yang 12 string. Gitu ya, 12 string. Ya, jadi macam-macam. Ini ada instrumen 10 string. Nah, intinya apa? Intinya adalah bahwa Tuhan ingin manusia memakai keahlian yang dia berikan untuk memuji dia. Termasuk salah satunya adalah keahlian dalam hal musik. Ya, keahlian dalam hal musik, menggunakan berbagai instrumen ya, untuk memuji Tuhan. Ada kecapi, ada gambus 10 tali. Oke. Nah, kemudian masuk ke ayat 3, nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Oke, jadi ini ada suatu konsep yang perlu saya jelaskan karena menarik dan penting ya. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Di sini nyanyian adalah dari kata shir, saya sudah pernah singgung. Shir, lagu atau nyanyian. Ya. Ini juga akar kata dari nama anak saya kasih nama anak saya yang perempuan Shira, karena saya tambahkan A ujungnya untuk perempuan gitu. Shir Hadash di sini ya, suatu lagu baru. Oke, dan ini akan cukup sering istilah lagu baru ini muncul di Mazmur. Kalau Anda lihat di sini lagu baru ya muncul pertama di Mazmur 33 ayat 3, tapi nanti akan muncul di cukup banyak Amsal lain. Bukan Amsal lagi. Mazmur yang lain. Mazmur 40 ayat 3. Ya. Mazmur 96 ayat 1, a new song. Ya, a new song. 98, sing unto the Lord a new song. Mazmur 144 ayat 9, a new song. Jadi a new song. Jadi cukup ya beberapa kali, ada mungkin 5-6 kali muncul di Mazmur a new song. Kemudian muncul juga di Yesaya new song, dan bahkan di kitab Wahyu juga ada a new song 2 kali. Oke. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan a new song di sini? A new song ya. Kalau kita sedikit kembali ke sini. Oke, jadi kita lihat Mazmur 33 ada himbauan untuk memuji Tuhan ayat 1 sampai 3, dan di situ kita melihat ya, ada tentang orang benar, orang jujur, kemudian ada instrumen-instrumen, kemudian ada konsep tentang a new song, satu lagu yang baru atau shir
Hadash, ya, Shir Hadash. Um, dan kadang-kadang ini masuk ke dalam perdebatan antara ini masalah CCM. Jadi dalam perdebatan CCM apa? Anda tahu CCM ya? Contemporary Christian Music. Ya, Contemporary Christian Music. Yaitu apakah kita bilang gereja atau orang Kristen patut memakai gaya-gaya musik ya, yang dalam tanda kutip kontemporer. Kontemporer itu artinya apa? Jangan sampai Anda nggak tahu ya. Kontemporer itu artinya sezaman, ya, sezaman atau satu era, gitu, satu era atau satu zaman dengan kita itu kontemporer, gitu. Jadi musik kontemporer itu yang gayanya sezaman dengan kita, misalnya ya rock and roll terutama, ya rock and roll, kemudian ya semua turunannya lah ya pop, ya gaya uh, ya rock and roll ini banyak sekali turunannya ya, contohnya country, ya blues, jazz, ya, rap sekarang kan mulai populer ya, padahal rap itu ya bisa dipertanyakan itu musik atau bukan sebenarnya. Macam-macam lah ya. Jadi intinya rock and roll ya, elektrik lah, ntar segala macam, banyak ya, techno, pokoknya banyak sekali. DLL ya, apakah orang Kristen patut memakai gaya-gaya musik yang kontemporer di dalam memuji Tuhan? Gitu. Ini adalah pertanyaan yang sering muncul di sini. Dan tentu kita tidak bisa membahas ini keseluruhan hari ini, karena itu kelas filosofi musik ya, itu ada kebetulan semester lalu kontemporer kelas filosofi musik. Tetapi saya hanya ingin sedikit menyinggung begitu ya, karena salah satu argumen yang kadang-kadang dipakai oleh orang-orang yang pro ya contemporary Christian music adalah mereka memakai kadang-kadang argumen dari istilah a new song ini, atau satu nyanyian baru, gitu, nyanyian baru ya. Sehingga mereka berkata, loh ini Alkitab suruh kita menyanyi nyanyian baru, gitu ya. Sehingga kita harus meninggalkan ya, nyanyian lama, dan mereka mendefinisikan nyanyian lama itu sebagai lagu-lagu dalam tanda kutip tradisional Kristen, yaitu lagu-lagu himne, lagu-lagu yang sudah ditulis. Kadang-kadang kalau Anda membuka buku himne, itu ada yang ditulis ratusan tahun yang lalu, ada gitu ya. Lagu-lagu minimal musiknya ada yang ditulis oleh zamannya Martin Luther. Martin Luther ada menulis banyak lagu misalnya ya. Ada yang ditulis di zaman musik-musik klasik ya, seperti Bach ya, yang lain lagi ya. Sebagian lagi ditulis agak relatif lebih belakangan, walaupun dibandingkan sekarang masih lama juga. Jadi di era 1800-an misalnya, itu zamannya misalnya kayak Fanny Crosby, itu banyak sekali menulis lagu-lagu himne yang sangat disukai dan sangat terkenal sampai hari ini. Misalnya Safe in the Arms of Jesus ya, aman di tangan Yesus kalau bahasa Indonesianya. Banyaklah itu semua ini. Jadi argumen yang sering diberikan adalah, kita harus menyanyikan lagu baru nih. Alkitab memerintahkan kita untuk menyanyi lagu baru. Tapi saya ingin mengajak kita melihat apakah benar itu yang dimaksud oleh Tuhan ketika dia berkata nyanyikanlah lagu baru, gitu kan? Seperti di dalam teks kita Mazmur 33 ayatnya yang ketiga di sini. Dan kalau misalnya kita bilang lagu baru, gitu, lagu baru, ya kita bisa bertanya ini dikontraskan dengan apa? Kalau ada yang baru kan pasti ada yang lama, gitu. Nah, kaum Contemporary Christian Music CCM, Pro CCM, seolah-olah hanya menitik beratkan masalah baru ini di baru dalam hal waktunya. Jadi kemunculannya baru, gitu. Kemunculannya baru. Jadi baru muncul, baru ada, begitu. Nah, jadi seolah-olah penekanan mereka seperti itu. Ya. Tetapi kita melihat bahwa
apakah itu yang sebenarnya mau ditekankan di dalam Alkitab ketika kita berkata bahwa nyanyikanlah uh, nyanyian baru gitu. Apakah itu yang mau ditekankan gitu kan? Um, dan kita melihat kalau misalnya uh, lagu itu harus waktunya selalu baru dan yang lama itu berarti harus kita tinggalkan gitu ya. Maka akan akibatnya apa? Akibatnya adalah lagu yang bagus pun ya, begitu sudah cukup banyak waktu lewat berarti harus kita tinggalkan. Ya, kalau penafsirannya seperti itu. Ya. Contoh lagu yang bagus tentu misalnya Mazmur. Mazmur kan pasti bagus karena itu firman Tuhan. Ya, walaupun kita tidak tahu cara nyanyinya bagaimana sekarang awal aslinya gitu, tapi kita yakin bahwa waktu Mazmur ini ditulis oleh Daud ya, atau oleh pemazmur yang lain, tentunya ini lagu yang sangat bagus gitu. Tentunya ini lagu yang sangat bagus karena ini kan bagian dari firman Tuhan bahkan. Ya, sampai dimasukkan ke dalam Alkitab. Jadi Mazmur berisikan minimal 150 lagu yang sangat bagus. Nah, Mazmur ada 150 pasal. Nah, kalau teorinya bahwa kita harus menyanyikan lagu baru, ya, mungkin waktu Mazmur 33 katakanlah, Mazmur 33 yang sedang kita bahas. Waktu Mazmur 33 ditulis, mungkin dia baru gitu. Tapi bagi kita sekarang, abad 21, ini sudah ditulis 3000 tahun yang lalu. Berarti Mazmur 33 pun sudah tua begitu. Sudah tua dan berarti sudah harus kita tinggalkan. Tapi apakah itu yang Tuhan mau? Bahwa lagu yang sebagus apapun, kalau misalnya sudah lewat waktunya, ya udah tinggalkan. Selalu harus yang waktunya munculnya. Kalian hanya boleh menyanyi lagu-lagu yang diciptakan misalnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir. Saya yakin bukan itu maksudnya gitu, karena itu suatu posisi yang sangat tidak masuk akal sebenarnya. Karena berarti justru lagu-lagu yang ditulis ribuan tahun yang lalu, misalnya Mazmur, ya, itu berarti tidak bagus lagi bagi kita. Nah itu tidak masuk akal karena Mazmur itu firman Tuhan gitu. Mana mungkin Mazmur yang adalah firman Tuhan jadi tidak bagus untuk kita. Sehingga kalau kita perhatikan begitu, lalu apa yang dimaksud dengan nyanyian baru kalau begitu? Apa yang dimaksud dengan nyanyian baru? Nah, kalau kita melihat sedikit di sini ya, kita kembali ke teks Alkitab di sini. Kapan kali pertama tercatat di dalam Alkitab suatu nyanyian? Nah, itu ada di Keluaran pasal 15. Ini adalah kali pertama suatu nyanyian dicatat di dalam Alkitab. Jadi apa yang dikatakan di situ? Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan. Yang berbunyi, oke, jadi ini adalah nyanyian. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan supaya tinggi luhur, oke. Kuda dan ininya. Nah, ini nyanyian kapan? Nyanyian ini dinyanyikan oleh Musa dan orang-orang Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Mereka keluar dari Mesir dan Tuhan baru saja mengalahkan musuh mereka, orang Mesir. Baru saja orang Mesir dicampakkan ke dalam laut karena mengejar orang Israel. Jadi mereka menyanyikan lagu ini sebagai respon. Ini adalah lagu pertama yang dicatatkan di dalam Alkitab. Ya, lagu pertama yang dicatat dalam Alkitab. Nah, pelajaran apa yang bisa kita tarik dari karena kita berkata setiap kali pertama kali sesuatu muncul biasanya ada pelajaran di situ. Ada, perhatikan deh. Kapan pertama kali kata kasih karunia, grace, muncul dalam Alkitab misalnya? Oke, Kejadian pasal 6 misalnya. Jadi setiap kali biasanya yang pertama dalam Alkitab itu ada pelajarannya. Jadi ini nyanyian pertama yang dicatat dalam Alkitab. Ada pelajaran apa di sini gitu ya. Apakah ini tergolong nyanyian baru atau nyanyian lama begitu ya. Oke, kita bilang ya tentunya ini nyanyian baru ya, bukan hanya karena waktu itu baru diciptakan ya, jadi mereka menang dari Mesir, Tuhan mengalahkan orang Mesir, mencampakkan pasukan Firaun. Oke, ada suatu situasi mereka menciptakan lagu baru. Oke, baru dalam hal waktu, tapi yang lebih penting adalah baru dalam hal karakter. Gitu.
Oke, baru dalam hal karakter. Artinya, perbedaannya adalah mereka tadinya di Mesir. Sekarang mereka sudah keluar dari Mesir. Di Mesir, mereka terekspos terhadap lagu-lagu Mesir. Dan Mesir adalah lambang dari dunia sebenarnya. Mesir adalah lambang dari dunia. Oke. Nah, seringkali Mesir adalah dalam Alkitab itu ya memang itu adalah dunia. Itu adalah Tuhan pakai itu untuk menggambarkan dunia. Ada kemewahan di sana. Ya, tapi ada perhambaan. Jadi gambarannya kan sampai ketika orang Israel di padang gurun pun ada sebagian masih kepengen lagi ke Mesir. Kami teringat di Mesir dulu. Wah, ada ini, ada itu. Jadi menggambarkan kenikmatan dunia ini walaupun diperhamba. Nah, mereka sudah terbiasa dengan di Mesir dan termasuk musiknya. Musik Mesir, tapi kemudian jadi saya melihat di sini justru cocoknya kita memahami ya, masalah nyanyian baru di sini. Baru yang dimaksud kita bilang justru baru yang dimaksud nyanyian baru. Ya. Terutama berbicara mengenai kebaruan karakter dari lagu tersebut. Ya, kebaruan karakter maksudnya sehingga lagu yang indah bagi Tuhan adalah yang berbeda dari sifat lama kita. Yang kita bilang dunia. Ya, sifat lama kita dunia yang menyukai ya, sesuatu yang sensual, sensualitas dan pemberontakan. Ya. Jadi ya kita bilang justru kita harus berpindah dari kelamaan, ya, keusangan dari sensualitas dan pemberontakan yang ada di dalam lagu-lagu duniawi. Jadi utamanya bukan berbicara mengenai kebaruan waktu, walaupun kebaruan waktu juga nggak masalah, itu nggak masalah asal memang tidak duniawi, gitu. Karena walaupun sering dikatakan, oh sepertinya lagu himne itu sudah tua, sudah ratusan tahun, dan memang banyak yang sudah ratusan tahun, tapi orang seneng karena memang indah. Tetapi tidak jarang juga ada himne-himne yang baru, ya, yang baru dalam segi waktu gitu, yang diciptakan tidak lama dan sebagainya. Itu juga nggak masalah bagi kita. Jadi bagi kita bukan masalah waktunya, tapi mengenai masalah karakternya, ya, karakter sifat dari musik itu. Apakah si musiknya menggambarkan ya sensualitas, keduniawian dan lain sebagainya, gitu. Ya. Ya, ada pertanyaan dari Noperman menjelaskan kata bersorak-sorai. Ya, kata bersorak-sorai, ya mungkin dikatakan ada banyak orang salah paham tentang itu. Salah paham mungkin mereka berpikir sorak-sorai itu berarti harus apa? Harus ini ya, harus apa? harus lompat-lompat atau harus bagaimana? Ya enggak juga. Jadi ayat 3 ya, sebenarnya ya dikatakan di sini. Nyanyikanlah bagi nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Jadi dengan kalau KJV terjemahkan a loud noise. Jadi maksudnya adalah dengan volume suara yang cukup keras, begitu. Volume suara yang cukup keras. Nah, jadi kalau menyanyi, kita menyanyi dengan sepenuh hati. Ya, dalam notasi ini kita bisa bilang nyanyikan dengan forte, dengan forte dalam notasi musik, begitu. Jadi ini memberitahu kita kalau kita mau memuji Tuhan, kita lakukan dengan semangat, ya, dengan semangat. Nah, jadi dan semangat itu tidak harus gaya musik rock and roll saja, itu bukan semangat lagi, itu memang rock and roll, memang duniawi, gitu. Tapi kita bisa menyanyi lagu-lagu yang bukan rock and roll, ya, yang rohani, yang himne dengan semangat, begitu. Nah, itu adalah suatu hal yang sangat indah. Oke. Baik, kemudian kita lihat lagi. Sekarang ayat 4 dan seterusnya. Ayat 4 dan seterusnya, ini kalau di diktat kita ayat 4 sampai 19 itu ada alasan untuk memuji Tuhan. Jadi ada himbauan untuk memuji Tuhan.
kemudian ada alasan untuk memuji Tuhan. Jadi dimulai dengan kata sebab atau ki dalam um, bahasa Ibrani, ki yashar devar Jehovah. Jadi sangat menarik. Tadi yashar, ya yashar itu tadi kita bilang lurus. Lurus. Bahkan orang-orang yang lurus di ayat 1 ya. Orang-orang jujur dikatakan di sini kan. Memuji-muji itu layak bagi orang jujur, ini dari kata yasharim. Ya, dari akal kata yashar itu tadi. Dan kenapa orang jujur harus memuji Tuhan? Sebab firman Tuhan itu yashar, ya lurus, benar gitu. Ya. Jadi sangat menarik, dan itu masuk ke poin kecil kita, poin 2a. Kita memuji Tuhan karena sifat Tuhan. Sifat Tuhan yang layak dipuji. Oke, sifat Tuhan. Ayat 4 dan ayat 5. Sebab firman Tuhan itu benar. Ya, dan firman Tuhan menyatakan sifat Tuhan. Gitu. Ya, karena firman itu sesuatu yang keluar dari diri seseorang. Makanya firman Tuhan itu begitu berkuasa. Karena firman Tuhan keluar dari Tuhan. Dan firman Tuhan pasti mencerminkan Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam bibliologi kita sering berkata bahwa apa bukti Alkitab firman Tuhan kan? Karena dia mencerminkan sifat Tuhan. Dan firman Tuhan itu benar, lurus tadi kan, nggak bengkok-bengkok, pasti lurus, benar gitu. Maka itu adalah sifat Tuhan, dan oleh karena itu kita orang yang benar, yang menyukai hal-hal yang benar, pantas memuji Tuhan. Ya, kita mengucap syukur Tuhan kita Tuhan yang adil. Bayangkan kalau kita kalau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini ternyata Tuhan yang jahat gitu. Wah, ini repot sekali. Semakin berkuasa seseorang, justru kita bilang dia ini orang baik atau orang jahat gitu. Orang baik atau orang jahat gitu. Ya. Semakin berkuasa seorang, misalnya diktator, ya, atau Saddam Hussein, ya, atau siapa lagi begitu kan? Ada negara-negara sekarang yang makin kuat secara militer. Ya. Katanya Cina lawan Amerika misalnya. Ya. Cina makin lama makin kuat. Wah, banyak orang Tionghoa sangat senang sekali. Wah, Cina tambah kuat gitu kan? Ya, saya dalam hati berpikir, ya oke sih, bagus, tapi ini dia baik atau jahat gitu, terutama dari sisi rohani gitu kan. Dari sisi rohani dia baik atau dia mendukung kebebasan untuk menginjil, atau dia menganiaya orang Kristen gitu. Ya, semakin dia kuat, semakin kita tanda tanya. Nah, jadi firman Tuhan itu benar ya. Kita pantas memuji Tuhan karena sifat Tuhan. Sifat Tuhan. Tuhan itu sudah maha kuasa. Kalau dia jahat itu habislah kita. Tapi Tuhan itu benar gitu. Tuhan itu jujur. Ya, Tuhan itu lurus. Ya. Nah, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ya, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ya, kesetiaan dari kata emunah di sini ya, emunah. Ini akar kata kita amin, ya, amin. Ya, kalau he amin itu artinya percaya. Jadi kesetiaan itu orang yang bisa dipercaya. Ya. Kemudian dikatakan ia senang kepada keadilan, ya, sedekah. Ya, tadi kata sadik orang benar, ini kata bendanya sedekah, dan hukum, ya, hukum, judgment, mishpat di sini bahasa aslinya. Jadi ini adalah sifat Tuhan. Tuhan senang dengan keadilan dan hukum. Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur. Itu terlihat dari hukum alam, bagaimana dia menata alam semesta kita. Alam semesta kita menggambarkan sifat Tuhan. Dia penuh dengan keteraturan. Ya, ada hukum-hukum yang pasti. Senang pada keadilan dan hukum, dan dia ingin kita manusia juga seperti itu. Ya. Ada hukum-hukum yang kita taati dan sebagainya. Dan bumi penuh dengan kasih setia Tuhan, katanya di sini. Jadi kasih setia ini juga dari kata yang sangat spesial, yaitu kata hesed di sini ya. Hesed ini seringkali kalau dalam KJV diterjemahkan loving kindness, tapi kebetulan di ayat ini diterjemahkan the goodness. The goodness, tapi sering terjemahkan loving kindness, ya, kasih setia, ya, kasih setia Tuhan. Oke, jadi dia pantas dipuji karena sifatnya, ya. Dia penuh dengan kasih setia,
Bahkan bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dan terus terang ayat-ayat seperti ini yang menghibur saya, terutama tahun lalu, bahkan tahun ini juga dalam pandemi, gitu kan? Ya, pandemi banyak orang yang takut keluar, sudah kasih Tuhan. Ya, takut keluar, uh, ya karena pikirnya di luar ada virus, lain sebagainya, gitu ya. Ya, tetapi saya ya pribadi saya merasa sangat terhibur oleh ayat-ayat ini ya. Seringkali kalau pagi-pagi saya jalan pagi atau lari pagi ya, dan sambil saya lari-lari ya saya memperhatikan alam ciptaan Tuhan ya, dan saya terus memuji Tuhan dan saya berkata, Tuhan, bumi ini penuh dengan kasih setiamu ya, bumi ini penuh dengan kasih setiamu. Itu yang firman-Mu katakan ya. Berarti saya sebagai anakmu ya, ya engkau tidak ingin aku hidup dalam ketakutan gitu kan ya. Uh, Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan gitu ya. Kemana saya melihat ya, saya harusnya bisa mengidentifikasi kasih setia Tuhan gitu. Saya melihat tanaman-tanaman, saya teringat akan firman Tuhan, misalnya bahwa Tuhan pernah menantang manusia. Engkau lihat bunga di padang, ya, tidak memintal dan sebagainya, tapi Salomo pun tidak berpakaian lebih dari mereka. Wow, itu adalah kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Saya melihat yang diciptakan manusia, gedung-gedung. Ya, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tuhan ciptakan manusia dengan akal budi. Ya, ya jadi oke, ya kita patut untuk memuji Tuhan. Oke, dan kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Itu alasan untuk memuji Tuhan karena sifatnya. Ayat 4 sampai ayat 5. Kemudian kita masuk lagi ke poin selanjutnya dalam ini kita, outline kita, yaitu karena pekerjaan Tuhan. Nah, jadi tadi karena sifat Tuhan, kemudian karena pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan dari ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Pekerjaan Tuhan saya bagi menjadi 3 di sini. Dan tiga-tiganya berhubungan dengan wahyu umum. Karena tadi kita berkata kita mau menelusuri lebih lanjut wahyu umum ini. Yang pertama apa? Dari ayat 6 sampai ayat 9 berbicara mengenai alam semesta, ciptaan sebagai wahyu umum, sebagai pekerjaan Tuhan. Dan sebagai alasan kita memuji-muji Tuhan. Oke? Ayat 6 katakan ya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Ya, Syamaim, Na'asu katanya, langit dijadikan. Langit itu Syamaim. Dan oleh nafas mulutnya, nafas mulutnya segala tentaranya. Nah, kata nafas ini sangat menarik ya, karena dalam bahasa Ibrani nafas dengan roh itu satu kata, yaitu kata ruach. Ya. Nah, sehingga di sini ya pakai istilah beruak, piu itu mulut ya. Beruak ini bisa diterjemahkan nafas, bisa juga diterjemahkan roh. Jadi kata ruach bisa berarti roh gitu. Dan katanya dengan nafas mulutnya segala tentara langit maksudnya, tentara langit dijadikan. Dan ini sebenarnya adalah semacam petunjuk atau hint ya, menyinggung peran dari Roh Kudus, Roh Allah di dalam penciptaan juga gitu. Kita tahu bahwa di kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 ya, pada mulanya alam ciptaan langit dan bumi, kemudian ayat 2-nya bumi belum berbentuk dan kosong, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, di situ dikatakan ya. Jadi Roh Allah ya sangat berfungsi di situ. Dan yang menarik, roh ini juga ada kaitan, kalau kita terjemahkan nafas juga ya, roh ini ada kaitannya juga dengan firman gitu, firman, karena perkataan. Anda tahu apa itu perkataan? Perkataan, saya sudah berkali-kali sering katakan, setiap kali kita mengucapkan sesuatu seperti saya sedang ngomong sekarang, saya pasti sedang menghembuskan nafas gitu. Karena kita tidak bisa berbicara sambil tidak bernafas. Ya, Anda boleh coba Anda tahan nafas, misalnya Anda tutup hidung, tutup mulut, Anda tidak akan bisa berbicara. Tidak bisa berbicara. Ya mungkin kalau ada teknik-teknik tertentu, tapi itu sangat susah gitu. Anda tidak bisa berbicara. Dan
Kenapa? Karena kalau kita mau berbicara, kita mau berfirman, ya, mengatakan sesuatu, kita sedang menghembuskan nafas. Sehingga ya kata bahwa segalanya di segala tentara langit diciptakan oleh nafas mulutnya, dari kata ruach di situ, ruach piu, ini mengacu kepada baik itu roh, ya, roh Allah, dan juga ada hint mengenai sang firman. Sang firman adalah Yesus Kristus, gitu ya. Jadi baik pribadi anak, pribadi putra maupun pribadi roh terlibat di dalam penciptaan. Ya, dan Tuhan menciptakan langit, ya, Syamaim dan semua tentaranya. Ayat 7 dikatakan di sini, ia mengumpulkan air laut. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Oke, dan kita teringat di dalam Kejadian pasal 1 ketika Tuhan menciptakan cakrawala pada hari kedua, ya, dan dia memisahkan air di atas dengan air di bawah. Kemudian pada hari yang ketiga, apa yang Tuhan katakan? Pada hari ketiga Tuhan bilang, hendaklah semua air berkumpul di satu tempat sehingga muncul yang namanya daratan. Ya, jadi ya ini sebagaimana dikatakan di Mazmur di sini, itu seperti Tuhan taruh mereka di tempat yang spesial, seperti dalam bendungan. Dan ia menaruh ya samudra raya di sini ya, samudra raya Tehomot di sini ya, Tehomot ke dalam wadah. Oke, ayat 8 ini semacam intermezzo gitu, atau semacam mengingatkan, biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Jadi bagaimana kita harus meresponi fakta bahwa Tuhan itu pencipta, gitu kan? Fakta bahwa Tuhan itu pencipta, ya kita responi dengan mengakui kedaulatan Dia, sehingga kita takut akan Dia. Takut akan Dia karena Dialah yang paling berkuasa. Dia adalah pemilik semuanya, gitu. Karena Dia penciptanya. Ya. Kita patut ya kadang-kadang manusia, apalagi di zaman dulu, ya, zaman feodal, ya, apa yang terjadi di zaman feodal? Di zaman feodal itu ada tuan-tuan tanah. Ya, kalau di Inggris dia punya titel-titel, ya, seperti baron, earl, gitu kan? Ada duke, kemudian ada raja, king, ya, prince. Dan mereka ini punya titel-titel, mereka punya tanah, gitu. Dan di zaman feodal, orang-orang kelas bawah itu dia tinggal di tanahnya si tuan-tuan tanah ini, ya, dan bekerja untuk dia, gitu. Dan mereka sangat hormat, sangat takut pada tuan tanahnya karena ya mereka sangat tergantung pada tuan tanah ini. Kalau tuan tanahnya baik ya oke, gitu. Kalau tidak baik ya repot, gitu kan? Nah, jadi mereka takut di situ. Tapi betapa lebihnya lagi kita harus menghormati, ya, Tuhan yang memiliki seluruh bumi ini, gitu. Karena itu takutlah pada Dia. Ayat 9. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dan ini mengajarkan beberapa hal. Ya, mengajarkan pertama, creatio ex nihilo, penciptaan dari kehampaan. Karena Tuhan tidak mengambil bahan lain, begitu ya. Dan ini sangat kontras sekali dengan cerita-cerita mitos tentang penciptaan. Ya, kalau Anda bandingkan cerita-cerita mitos penciptaan di suku-suku bangsa lain, ya seperti suku Babylon, pokoknya hampir semua suku kan punya mitos penciptaan mereka, gitu. Tapi seringkali dalam cerita-cerita itu dewa-dewi itu mengambil sesuatu yang sudah ada, gitu. Misalnya ada mitos bahwa dunia itu tadinya dunia itu tadinya kura-kura raksasa katanya, yang kemudian tadi dijadikan apa, begitu kan. Lalu ada lagi mitos ya tadinya ada dewi mana yang berperang lain sebagainya, lalu dia mati terbunuh, lalu dari badannya diciptakan bumi, ya, dari badan si dewi yang mati ini, lalu dari apanya diciptakan manusia. Jadi dalam mitos-mitos ini, mitos-mitos semua bangsa-bangsa yang lain, selalu ada materi dasarnya, biasa materi yang dipakai gitu untuk menciptakan. Tapi pertanyaan yang tidak terelakkan adalah datang dari mana ini barang ini? Penyu raksasanya dari mana kalau begitu kan?
Ya, ini pokoknya yang dalam ceritanya itu datang dari mana barang itu gitu. Tetapi kalau kita melihat kontrasnya dengan kejadian pasal satu dimulai dengan tidak ada apa-apa, hanya Allah saja. Kemudian Allah menciptakan segala sesuatu, dia menciptakan langit dan bumi pertama-tama gitu. Itu adalah space, ruang dan materi gitu. Lalu dia berfirman dan semuanya jadi. Dia creation ex nihilo kita bilang. Jadi menciptakan dari tidak ada menjadi ada hanya dengan firman-Nya saja. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Oleh karena itu firman Tuhan begitu berkuasa. Dia tinggal berkata, ya, jadilah terang maka terang itu ada. Jadilah cakrawala maka cakrawala itu ada. Dengan firman-Nya saja gitu. Firman Tuhan sangat sangat berkuasa gitu kan. Karena firman-Nya adalah keluar dari diri Tuhan. Dan manusia tahu bahwa firman Tuhan sangat berkuasa. Oleh karena itu banyak orang yang mencoba meniru itu. Nah, saya pernah jelaskan juga kenapa Tuhan melarang manusia melakukan sihir. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan, sihir itu salah satu ciri khasnya apa? Biasa ada kata-kata mantranya. Gitu. Ya. Dan sangat disayangkan sekali bahwa sihir sudah dibikin mainstream sekarang melalui media entertainment. Gitu. Sehingga beda sekali ya. Kalau 200, 300, 400 tahun yang lalu ada orang malah ya sampai hari ini dijadikan ejekan gitu kan. Ada namanya witch hunt. Anda tahu witch hunt ya? Witch hunt itu mencari apa? Mencari nenek sihir gitu, mencari penyihir. Jadi di abad-abad pertengahan kalau Anda dituduh penyihir, Anda bisa dihukum mati gitu. Ya, kenapa? Ya karena di Alkitab memang dilarang sihir gitu. Tetapi sayangnya ya karena kekristenan di abad-abad pertengahan juga kekristenan yang ngaco gitu banyak kan dikungkung oleh sistem Katolik dan lain sebagainya sehingga tidak ada kebenaran dan itu semua menjadi artinya kebenaran Alkitab bahwa tidak boleh melakukan sihir akhirnya disalahgunakan untuk mengejar orang-orang yang nggak bersalah gitu. Ya, jadi asal kita tidak suka dengan seseorang kita tuduh saja dia penyihir maka kita bisa mematikan dia. Nah, contoh gitu ya. Jadi akhirnya sering dibilang witch hunt. Jadi witch hunt itu menjadi suatu pepatah bahwa kayak mencari-cari kesalahan orang lah gitu atau mencari-cari mencari-cari kambing hitam gitu ya, mencari orang yang bisa dipersalahkan. Jadi itu menjadi suatu istilah witch hunt gitu. Tetapi kita di abad 21 sekarang ini pendulum sudah balik ke arah yang sebaliknya gitu. Ya. Di mana sekarang sihir itu sudah dianggap normal bahkan dianggap sangat positif sekali gitu. Sangat positif sekali ya. Gak usah jauh-jauh ya, banyak sekali sekarang penyihir dianggap sangat positif ya. Kalau di level anak-anak kita tahu ada yang namanya Harry Potter. Harry Potter saudara menggambarkan penyihir itu cool, keren gitu kan. Oke sih ada yang jahat ya, Voldemort misalnya ya. Tapi ada yang baik. Nah, sedangkan orang yang nggak bisa sihir, ya itu bosen lah. Apa istilahnya saya lupa di Harry Potter itu apa muggle ya kalau nggak salah atau apa begitu ya. Ya jadi ya muggle ya. Jadi wah ini kalau kamu nggak bisa sihir, itu culun lah gitu culun. Jadi kita pendulum sudah berbalik ke arah satunya lagi sekarang. Di abad pertengahan sihir, oke, sihir itu dilarang. Ya, kalau kamu penyihir, kamu bisa dihukum mati. Tapi disalahgunakan. Jadi banyak orang nggak bersalah, dituduh penyihir, gitu. Ya, padahal memang benar sihir Tuhan larang. Gitu. Nanti kita akan lihat kenapa. Ya, ini semua ada poinnya ya. Saya bukan sembarangan ngomongin Harry Potter. Tapi maksud saya sekarang ini sudah sebaliknya. Ya, mulai dari medium seperti itu. Dan bukan hanya film. Salah satu yang paling menarik adalah game juga, game ya. Jadi dalam game ya salah satu tipe game yang banyak sekali kan namanya RPG. Ya, RPG itu role playing game ya. Kalau yang muda-muda saya yakin tahu lah. RPG. Nah, biasanya sangat tipikal sekali dalam RPG itu pasti Anda bisa banyak pilihan. Anda mau menjadi yang pegang pedang. Tapi ya itu dianggap membosankan biasanya. Ya, ini biasalah pegang.
Tapi biasanya yang banyak orang suka adalah menjadi penyihir, menjadi mage katanya, atau menjadi sekelasnya lah begitu, apa segala macam. Dan banyak sekali game seperti itu ya, di mana ya orang-orang muda ya, atau siapapun ya, tidak harus muda, berfantasi bahwa dia 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 adalah seorang penyihir gitu. Nah, oke, orang akan berkata itu kan fiksi gitu. Harry Potter cuman fiksi, ya itu fantasi doang. Game kan cuman ini fantasi. Oke. Cuman ini hanya memperlihatkan bahwa itu semua bukan gak ada efeknya. Itu menunjukkan penerimaan dunia sekarang terhadap elemen-elemen sihir ini, gitu ya. Bahwa itu sudah dianggap bukan lagi hal yang negatif, ya. Bukan lagi hal yang negatif, malah nggak apa-apa Anda ya berimajinasi, berangan-angan, ya saya sebagai penyihir lain sebagainya. Malah seru. Dan Anda bisa melihat ini pergerakan semua ini gitu, pergerakan semua. Nah, kenapa sihir Tuhan larang gitu kan? Sihir itu sebenarnya ingin meniru Tuhan gitu, ingin meniru Tuhan, ingin memperalat Tuhan sebenarnya, ingin memperalat Tuhan ya. Nah, sihir tentunya ujung-ujungnya adalah berurusan dengan roh jahat ya, karena roh jahatlah yang akhirnya nanti memberikan kuasa dan lain sebagainya ya kepada penyihir-penyihir ini. Tetapi coba Anda bayangkan, dalam sihir ada mantra. Nah, jadi inti dari mantra adalah kalau saya mengucapkan sesuatu, ucapan ini ada power. Ucapan ini ada power. Nah, dapat ide dari mana mereka bahwa suatu ucapan itu bisa punya kuasa? Manusia dapat ide dari mana bahwa ucapan bisa punya kuasa? Anda tahu bahwa kalau kita lihat-lihat, iblis itu bukanlah seorang yang super kreatif. Mungkin kalau dibanding manusia dia termasuk kreatif. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Tuhan, iblis itu dari dulu itu kerjanya meniru Tuhan. Ya, karena Tuhanlah pribadi satu-satunya yang sebenarnya kreatif, bisa menciptakan. Ya. Iblis itu meniru Tuhan terus ya. Semua serangan-serangan iblis itu meniru Tuhan sebenarnya. Dan dari mana manusia punya ide bahwa kalau saya mengucap sesuatu, saya punya kekuatan, saya punya power. Saya bisa mengendalikan suatu kuasa dengan ucapan mantra. Dari mana mereka dapat ide itu? Ya, sebenarnya ini meniru Tuhan karena firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa. Kalau Tuhan berfirman sesuatu, jadilah terang, terang itu jadi gitu. Nah, sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Nah, ini ada kaitannya juga dengan sesuatu dalam kekristenan. Ya, mungkin Anda berpikir, hubungannya apa dengan kekristenan? Ada hubungannya gitu. Jadi kalau sebagian mungkin Anda pernah dengar ya, bahwa dalam kekristenan sendiri ada yang namanya gerakan ini, gerakan word faith. Anda pernah dengar nggak? Word faith ya. Ini salah satu gerakan di dalam karismatik gitu. Dan dalam gerakan word faith ini konsepnya jadi mirip gitu. Cuman dibungkus pakai kata-kata Kristen. Bahwa kalau kamu mengucapkan dengan iman katanya. Jadi dibungkus Kristennya itu dengan kata-kata dengan iman. Kamu mengucapkan dengan iman. Ya, maka katanya ya. Makanya word faith kan. Word kata-kata. Faith, iman. Maka sebenarnya kata-kata kamu itu ya bisa punya kuasa katanya. Gitu. Bisa punya kuasa sehingga kamu bisa mengklaim itu. Ya, sehingga makanya dalam karismatik itu paling senang sekali klaim-klaiman gitu kan. Ya, jadi dan saya pernah dengar cerita ya, ada orang, ini saya dengar cerita langsung ya dari temennya gitu ya, bahwa dia bilang begini, waktu temen dia ini yang cerita sama saya ini, dia bilang waktu temen dia didiagnosis penyakit ya, kanker ya, oleh dokternya, dia marahin dokternya begitu. Dia marahin dokternya. Jadi dokternya bilang ya, dan terus terang karena saya juga dokter ya, saya pernah pendidikan dokter. Memberikan berita kepada seseorang berita buruk itu suatu bukan hal yang enak ya. Artinya kalau kita sebagai dokter kita
bisa mendiagnosis seorang kanker atau lain sebagainya, lalu kita harus kasih tahu dia bahwa kamu sakit kanker, itu sulit biasanya. Artinya biasanya dokter-dokter punya pengalaman lah, rasanya nggak enak mau memberikan suatu vonis, ya, suatu vonis. Jadi sangat lucu sekali bahwa lucu tapi dibilang lucu tapi mengenaskan kalau menurut saya. Eh, Ketika dalam cerita yang saya dengar ini, eh, lalu dokternya ini kasih tahu dia atau memvonis dia dalam tanda kutip dia sakit kanker. Ya. Dia marah, dia malah marahin dokternya atau menegur lah, bukan berarti marah-marah gimana, tapi menegur dokternya. Dia stop, dia bilang ya, stop, jangan katakan kata itu katanya, jangan katakan kata itu. Ya. Jadi dia sangat percaya dengan doktrin ini bahwa apa yang dia omongkan itu bakal jadi gitu. Apa yang dia omongkan bakal jadi. Ya. Jadi dia bilang enggak, saya sehat, ya, saya sehat. Jadi dia ulang-ulang itu, ya, saya sehat, diulang. Saya tidak kanker segala macam, gitu kan? Jadi ini ya kalau dari sisi sekuler ini ada namanya istilah apa ya, kayak bergulung-gulung dalam berbagai gerakan ya, misalnya positive thinking lah gitu ya. Positive thinking, tapi ya positive thinking bukan hanya sekedar positive thinking biasa, tapi positive thinking yang mengarah ke arah ini bahwa lalu kalau Anda pernah ini ya, pernah baca buku-buku seperti The Secret dan lain sebagainya. Nah, ini juga kayak seolah-olah dengan kata-kata dan pikiran kita bisa mengendalikan alam semesta sehingga alam semesta bekerja bagi kita gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, tapi kalau ini dibungkus dengan Kristen. Wow, kalau punya iman maka jadi ada kuasa Tuhan dan lain sebagainya. Gitu. Ya, tapi kita bilang ya kalau dari sisi kafir ya seperti sihir, gitu, seperti sihir. Nah, kesalahannya apa semua ini? Kesalahannya adalah tidak didasarkan Alkitab, tidak didasarkan Firman Tuhan, dan sebenarnya salah memahami perbedaan antara Tuhan dengan manusia, gitu. Salah memahami perbedaan antara Tuhan dengan manusia, di mana Tuhan itu memang firman-Nya ini, firman-Nya berkuasa gitu, dan semua yang Tuhan katakan itu pasti jadi, sedangkan kita tidak pernah Tuhan indikasikan seperti itu, atau ada gerakan seperti itu, gitu ya. Oke, ya, Reinhard berkata tidak hanya di kalangan Kristen tapi di masyarakat luas juga, seperti penggunaan ucapan adalah doa. Sedikit-sedikit harus sebut amit-amit ya, kalau menyebut sesuatu yang buruk. Iya, jadi benar ya. Cuman makanya saya bilang kalau Kristen yang error biasanya adalah gabungan antara ide-ide Kristen yang sudah digabungkan dengan sesuatu yang di luar Kristen, gitu. Ya, jadi cuman dikasih embel-embel istilah-istilah Kristen. Ya, sama seperti saya pernah jelaskan, sistem Santo dan Santa di dalam Katolik misalnya, itu adalah gabungan dengan sistem dewa-dewi Yunani yang sudah dikristenkan. Karena Katolik punya Santo dan Santa. Dan Santo Santa ini dianggap punya kuasa tertentu. Jadi ada pelindungnya. Jadi si ini pelindung siapa, si ini pelindung siapa, gitu kan. Nah, ini ngambil dari mana? Itu ngambil dari dewa-dewi Yunani. Ya. Mereka masing-masing punya spesialistis masing-masing, dewa-dewi ini. Sehingga mereka bisa berdoa. Misalnya Mars, dewa perang. Jadi prajurit banyak yang doa sama dewa Mars. Lalu ada Dewi Cinta. Dewi Cinta yang mana ya? Saya lupa. Aphrodite atau apa gitu ya. Lalu jadi kalau Anda jatuh cinta sama orang, Anda mau minta bantuan Dewi Cinta, Anda doa sama dia. Gitu kan. Macam-macam gitu, ada apalagi lah macam-macam gitu kan, dewa laut ya, Poseidon atau Neptune ya. Jadi para pelaut doa sama dia dan sebagainya. Lalu itu dikristenkan gitu kan, dimasukkan ke dalam Kristen dalam sistem Santo Santa misalnya. Oh, jadi Santo Petrus pelindung nelayan contohnya. Saya nggak hafal ya Santo Petrus dalam sistem mereka itu pelindung apa dan sebagainya. Santo Matius ya karena dulu dia tukang pajak. Wah, jadi dia pelindung tukang pajak. Dan lain sebagainya. Jadi
kekristenan yang ngaco itu memang sering adalah gabungan antara ide-ide Kristen digabungkan dengan dunia, begitu. Itu selalu seperti itu, ya. Nah, Pak Ori ada menambahkan dalam dunia motivation training disebut incantation. Ya, oke, incantation. Incantation itu udah sangat mirip dengan sihir sebenarnya, ya. Ya, istilah incantation sendiri itu konotasinya seperti kita mengucapkan sesuatu untuk menggugah semacam power, suatu kuasa gitu kan, untuk melakukan sesuatu. Oke, jadi ya kita harus bedakan kalau Tuhan memang firman Tuhan itu berkuasa gitu, ya. Jadi itulah kesalahannya manusia ingin menjadi seperti Allah, gitu. Oke, nah kita mau kembali lagi, ya, dan oke, sebelum kita lanjut lagi, kita break sebentar ya. Kita break sebentar karena sudah setengah. Karena saya perlu minum sedikit juga karena suara saya tidak, suara saya suara manusia gitu kan, tidak maha kuasa gitu. Jadi agak serak-serak jadinya. Oke, kita istirahat sebentar. Oke, kita mulai lagi setelah kita break. Ya, jadi ya tadi kita bicara itu semua dan saya hanya sedikit menambahkan, bukan berarti saya tidak setuju bahwa kadang-kadang kita harus positive thinking gitu ya, positive thinking. Tapi ada beda antara positive thinking dalam pengertian oke, kita berpikir positif, kita tetap optimis dan sebagainya, dengan positive thinking yang maksudnya, wah, dengan saya berpositive thinking saya bisa mengendalikan apa, kayak ada power apa begitu. Nah, itu sudah beda lagi. Jadi ini ya, dua hal yang berbeda. Tapi kembali di sini sekarang kita melihat masalah penciptaan gitu ya. Saya ada singgung sedikit di minggu yang lalu ketika kita masuk di Mazmur 19 bahwa doktrin pencipta adalah doktrin yang sangat penting gitu. Dan di sini terjadi pertempuran besar hari ini, begitu banyak orang menyangkal masalah penciptaan, ya, karena penciptaan adalah bukti Allah, bukti adanya Allah. Itu sudah kita lihat di Mazmur 19. Langit menceritakan kemuliaan-Mu, kemuliaan Tuhan gitu ya. Jadi dan Tuhan tahu di akhir zaman manusia akan menolak masalah penciptaan dan lain sebagainya, sehingga tidak heran bahwa di dalam kitab Wahyu ya, kitab yang paling terakhir, kitab Wahyu, ya, ditekankan Allah sebagai pencipta gitu. Dan salah satu Injil ya, Injil yang akan berita Injil disampaikan di perjanjian di Wahyu adalah, coba kita lihat Wahyu 14 ayat ayat 1, coba kita lihat di sini. Ayat 6, lalu aku melihat seorang malaikat lain sedang terbang di tengah-tengah langit, dan ia memiliki Injil yang kekal untuk disampaikan pada orang-orang yang menetap di bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Katanya dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan berikanlah kemuliaan kepadanya. Sebab telah tiba waktu penghakimannya, sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi dan laut dan mata-mata air. Jadi ya, kita melihat di sini fakta bahwa Tuhan menciptakan itu ditekankan, ya, di kitab Wahyu, kan? Berarti itu menjadi suatu penekanan yang perlu kita lakukan juga di sini, ya. Bahwa Allah adalah yang menciptakan, mengingat begitu banyak orang hari ini tidak percaya Allah menciptakan, atau bahkan orang Kristen pun berkompromi, ya, berpikir bahwa Allah menciptakan dengan evolusi dan sebagainya yang adalah salah gitu ya. Oke, kemudian kita lihat lebih lanjut lagi sekarang ayat 10. Jadi kita masih alasan mengapa kita harus memuji Tuhan, ya, karena sifatnya tadi ayat 4 ayat 5, karena pekerjaannya ayat 6 sampai ayat 15, ya, dan pekerjaan Tuhan apa saja? Penciptaan alam semesta, itu ayat 6 sampai ayat 9. Dan yang kedua ada dalam perjalanan sejarah. Nah, perjalanan sejarah adalah kita bilang wahyu umum yang kedua. Wahyu umum yang kedua ini ayat 10 sampai ayat 12.
Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa, tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Oke, jadi kita melihat di sini Tuhan patut dipuji karena Dia berdaulat atas sejarah, dan sejarah adalah salah satu dari wahyu umum, sering kita bilang. Artinya, ya, dan walaupun ini diperdebatkan ya, artinya seberapa sejarah bisa menjadi wahyu umum, gitu. Seberapa banyak sejarah bisa menjadi wahyu umum, tetapi nyatanya demikian karena begini, kita melihat dalam sejarah manusia, gitu ya, dalam sejarah manusia bahwa ternyata Tuhan berdaulat, begitu. Tuhan berdaulat, orang fasik ya dihukum, begitu kan? Ya. Dan orang benar ujung-ujungnya menang, begitu. Nah, ini bisa terlihat dalam sejarah, begitu. Kaisar yang paling jahat pun, ya ujung-ujungnya dia kalah biasanya atau dia mati, gitu ya. Jadi itu secara umum kita bisa melihat prinsip seperti itu, dan ya saya jadi sering teringat ya, saya tidak tahu ada atau tidak yang familiar dengan suatu tipe novel yang belakangan ini agak sedikit populer, yaitu tipe yang namanya Xianxia ya, Xianxia. Tipe novel Xianxia ini saya pernah ini baca beberapa begitu ya. Tapi saya setelah membaca beberapa, saya merasa wah, ini artinya bagaimana? Novel-novel Xianxia ini begini, dia itu kayak wuxia ya. Kalau Anda tahu wuxia itu kayak cerita kungfu begitu, cerita kungfu. Tapi Xianxia ini lebih hebat lagi, di mana kungfunya itu udah kayak ini, kayak kultivasi gitu. Jadi bisa tambah kuat, jadi punya ini power segala macam, dan lama-lama bisa ini breakthrough gitu kan, menjadi ini apa nanti bahkan ujung-ujungnya menjadi Tuhan gitu. Jadi ini kacau sekali ya, menjadi Tuhan. Tapi selalu digambarkan dalam dunia itu adalah yang kuat yang menang, yang kuat yang menang, gitu kan. Jadi benar-benar hukum rimba begitu ya. Dan saya ada baca beberapa, tapi selalu saya terpikir bahwa betapa lebih indahnya dunia yang Tuhan ciptakan ini daripada dunia hasil imajinasinya para novelis ini. Karena di dunia yang Tuhan ciptakan yang real ini, yang berdaulat adalah Tuhan. Dan orang yang kecil pun ujung-ujungnya dibela gitu, dibela oleh Tuhan. Tuhan tidak mengizinkan orang yang kuat untuk menang terus dan bisa mencaplok semua yang lain. Ya, Tuhan tidak izinkan itu karena Tuhan tetap paling berkuasa. Gitu. Ya, dan itu bisa kita lihat dalam perjalanan sejarah sebenarnya. Dan memang untuk memahami sejarah dengan benar, itu kita perlu bantuan Alkitab juga, baru kita bisa memahami sejarah dengan benar. Gitu ya. Ya, saya sangat apa ya? Kita bilang bahwa ketika saya dulu belajar sejarah, saya tidak waktu saya SD mungkin atau SMP ya, saya menganggap sejarah itu bukan hal yang terlalu asik dipelajari. Tapi setelah saya dewasa rohani dan sebagainya, saya baru menyadari oh rupanya belajar sejarah itu penting gitu. Tapi belajar sejarah itu penting ya. Nah, Anda belajar sejarah caranya gimana gitu. Anda belajar sejarah itu menghafalkan misalnya tahun ini terjadi ini, tahun ini terjadi ini, si ini lahir tahun ini, si ini lahir ini. Apakah itu belajar sejarah? Sebenarnya bukan. Bukan itu yang paling penting. Bahkan di zaman kita Wikipedia dan internet, itu tidak terlalu penting ya untuk dihafal segala macam. Anak kecil sekarang lebih hebat dari kita. Dia tinggal Google search, dia tinggal buka Wikipedia, dia tinggal buka resource yang lain, dia tinggal. Jadi belajar sejarah itu intinya bukan menghafalkan tanggal-tanggal dan sebagainya. Tapi belajar sejarah yang real, yang benar-benar belajar sejarah adalah bisa menganalisis dengan benar
Apa yang terjadi? Ya. Oke, kita bisa mempelajari Perang Dunia Kedua itu terjadi tahun kapan sampai kapan ya. Tapi bisa nggak kita membuat penilaian? Siapa yang jahat? Ya. Siapa yang baik? Ya. Apa yang terjadi? Bisakah kita melihat campur tangan Tuhan ya, di dalam semuanya? Nah, sehingga sejarah itu tidak pernah bisa netral. Tergantung Anda mulai dari sudut pandang apa. Sejarah tidak pernah netral. Anda lihat sejarah dari sudut pandang Kristen, beda. Bagaimana orang Kristen menilai Karl Marx, pendiri komunisme. Bagaimana orang Kristen menilai Lenin, Stalin. Bagaimana orang Kristen menilai Mao Zedong, atau Saddam Hussein. Jadi belajar sejarah bukan sekedar Saddam Hussein lahir tahun sekian ya, Mao Zedong lahir tahun sekian, memerintah sekian, tapi apa yang mereka lakukan dari perspektif Alkitab begitu kan? Apakah mereka melakukan hal yang baik gitu kan? Apakah ide-ide mereka ide-ide yang benar gitu? Ya. Bandingkan dengan ya misalnya Abraham Lincoln misalnya, atau misioneri gitu yang mengubah dunia begitu. Dan macam-macam lagi. Jadi sejarah bisa menjadi wahyu umum gitu ya. Tapi itu memang memerlukan perspektif ini juga, perspektif rohani untuk bisa melihatnya dengan benar gitu. Sama seperti alam semesta ya, ciptaan. Kalau kita punya mata rohani, kita bilang, terpujilah Tuhan yang menciptakan bintang-bintang. Tapi orang yang menolak Tuhan bisa berkata, ya ini saya datang dari kera dan sebagainya. Itu karena mereka menutup hati gitu. Sama kalau kita mau melihat sejarah dengan mata rohani, kita melihat, wow, luar biasa penyertaan Tuhan. Gak usah jauh-jauh. Salah satu yang paling penting dalam sejarah adalah Israel. Siapapun yang mempelajari sejarah, melihat Israel. Nah, karena ada hubungannya nih. Ayat 12 apa? Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Siapa yang menjadi contoh teladan ini? Yaitu Israel gitu. Israel. Dan sejarah Israel adalah wahyu umum yang sangat luar biasa. Israel adalah bangsa yang paling banyak mau dihancurkan dari dulu sampai sekarang. Dan adalah satu-satunya bangsa yang setelah hilang tanah airnya dan terserak-serak kemana-mana selama ribuan tahun, tapi tidak lenyap gitu, tidak lenyap. Melainkan tetap ada, tetap eksis, identitas bangsanya nggak hilang, bahkan bisa balik lagi gitu. Ini nggak Anda cari deh semua yang lain gitu. Nggak ada. Ya. Nggak ada bangsa yang sudah hilang, ya, sudah hilang, disebar kemana-mana seluruh dunia, tapi masih mempertahankan identitas yang sama. Ya. Pertahankan identitas yang sama. Dan eksistensi Israel adalah salah satu bukti atau wahyu umum yang Tuhan berikan bahwa ada sesuatu yang spesial yang terjadi di sini gitu. Nah, jadi kita lihat ya, luar biasa sekali. Dan Tuhan berkata dia di sini Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Menunjukkan kedaulatan Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, tetapi jangan salah ya, jangan salah. Ayat ini sama sekali tidak mendukung determinisme atau Calvinisme gitu. Jadi jangan orang salah berpikir bahwa wah, lihat nih, Allah menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Wah, berarti apakah berarti Tuhan sudah menentukan semua tindakan manusia? Ya tidak ya. Tapi mengajarkan bahwa Tuhan berdaulat ya. Kalau sesuatu mau terjadi, mau berhasil, itu harus ada izin Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan berhasil, ya tidak akan berhasil. Tapi bukan Tuhan yang membuat mereka mau melakukan rencana yang jahat itu misalnya. Gitu ya. Jadi istilah rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun, menggambarkan kedaulatan Tuhan. Tetapi menggagalkan rencana bangsa-bangsa menggambarkan bahwa ada kehendak bebas manusia gitu. Kalau misalnya manusia tidak punya kehendak bebas, melainkan semuanya adalah
hasil Tuhan yang tentukan, maka Tuhan bukan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Tuhan menggagalkan rencana dia sendiri kalau begitu. Karena apa? Karena seseorang punya rencana, itu Tuhan yang taruh dalam hatinya gitu kan. Berarti kalau Tuhan menentukan semua, misalnya, semua yang kita lakukan ditentukan Tuhan. Semua yang hati kita ditentukan Tuhan. Kalau begitu, rancangan dalam hati saya sama juga rancangan yang Tuhan taruh di hati saya. Dan kalau Tuhan gagalkan itu, berarti dia gagal rencana dia sendiri gitu. Nah, jadi kita bilang ya enggak. Jadi ini ya, sama sekali enggak. Justru Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, berarti bangsa-bangsa ini membuat rencana yang bertentangan dengan Tuhan, yang mereka lakukan sendiri gitu. Ya, yang timbul dalam hati mereka, Tuhan tidak mengizinkannya terjadi karena Tuhan berdaulat. Ya, Tuhan menggagalkannya. Ya, dan rencana Tuhan yang jadi. Begitu. Oke, jadi ya, ini bicara mengenai sejarah ya, sejarah. Jadi belajar sejarah sangat penting. Ya, tapi yang penting sekali lagi bukan menghafal tahun, ya, menghafal fakta, tapi menginterpretasikannya ya, berdasarkan firman Tuhan. Menginterpretasikannya berdasarkan firman Tuhan. Saya masih ingat dulu waktu saya SMA belajar sejarah, malah belajar evolusi ya, Neolitik. Wah, ada manusia Neolitik segala macam. Wah, ini kacau punya gitu ya. Tapi kalau kita belajar sejarah dari sudut pandang Alkitab gitu. Nah, itu salah satu alasan saya memilih homeschooling anak-anak saya gitu kan. Ya, dimana ya saya mau mereka misalnya belajar sejarah dari sudut pandang Alkitab gitu. Ya, jadi bagaimana kita melihat sesuatu gitu. Oke. Kemudian selanjutnya lagi. Sekarang yang ketiga, pekerjaan Tuhan yang ketiga adalah dalam pekerjaannya dalam hati manusia. Pekerjaannya dalam hati manusia ayat 13 sampai ayat 15. Nah, ini masuk kepada wahyu umum yang ketiga. Nah, wahyu umum yang ketiga yang sering disebut orang adalah hati nurani. Nah, jadi sering dikatakan ada ciptaan, ya, alam semesta, ada sejarah manusia, kemudian ada hati nurani. Nah, sebagai wahyu umum, Tuhan memandang dari sorga, ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya, ia menilik semua penduduk bumi. Jadi Tuhan memperhatikan kita, ya, memperhatikan, menilik, ya. Kata menilik di sini menarik juga, ya. Ini dari kata ini ya, hishgiak di sini. Menilik semua penduduk bumi. Lalu apa katakan? Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Jadi ketika Tuhan melihat manusia, dia bukan hanya melihat eksternal kita, dia melihat hati kita. Dan dia bisa melihat hati kita karena dialah yang membentuk hati kita. Dia yang menciptakan manusia. Nah, menciptakan manusia. Dan apa dari manusia yang paling luar biasa yang Tuhan ciptakan? Ya, kita bisa melihat, mata kita luar biasa, ada sistem retina segala macam. Oke, ya, otak kita luar biasa. Tapi sebenarnya yang paling luar biasa dari manusia adalah hati atau jiwa kita. Jiwa kita. Dan itulah bagian manusia yang paling bisa dikatakan diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dengan gambar dan rupa Allah. Karena dengan menciptakan manusia punya hati dengan gambar dan rupa Allah, Tuhan memberikan manusia kehendak bebas. Sehingga hati kita mampu membuat keputusan, ya, mampu menimbang-nimbang, mampu untuk merasakan, gitu. Dan sehingga karena diciptakan sebagai gambar rupa Allah, hati nurani kita sadar bahwa ada Allah, gitu. Dan tidak peduli manusia mencoba untuk menekannya sebanyak apapun, sebenarnya dalam hati kecil manusia kita tahu bahwa ada Tuhan sebenarnya, gitu. Dan ada suatu kerinduan untuk menyembah Tuhan. Ya. Oke, jadi ini adalah hati nurani manusia. Oke, dan kemudian kita lihat di bagian berikutnya, alasan untuk memuji Tuhan, tadi sifat Tuhan, pekerjaan Tuhan, dan kemudian yang ketiga adalah kasih Tuhan. Kasih Tuhan dari ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Ini bicara mengenai kasih Tuhan.
bagaimana dia bertindak bagi kita intinya ya. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Tadi kita sudah bilang bahwa di dunia ini Tuhan yang maha kuasa dan bukan hukum rimba gitu ya. Raja yang paling hebat pun bisa kalah, bisa jatuh, bisa mati. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Tuhan pernah perintahkan orang Israel, kamu nggak boleh punya banyak kuda. Itu salah satu kesalahan Salomo juga. Gitu. Salomo punya banyak kuda. Gitu. Punya banyak kuda. Dan salah satu kuda didapat Salomo karena dia besanan dengan Mesir. Mesir adalah sumber kuda. Padahal dalam kitab Ulangan Tuhan bilang Raja Israel tidak boleh punya banyak kuda. Sengaja supaya tidak menghadap ke Mesir. Gitu. Ya. Padahal kuda itu luar biasa. Kuda itu hari ini itu kayak tank gitu. Kalau misalnya dua bangsa berperang, ya, kan yang dilihat apa? Tanknya berapa banyak gitu. Apalagi kalau perangnya darat gitu kan. Wah, ini misalnya. Tanknya berapa? Tanknya berapa gitu. Ya. Tapi kalau suatu negara bilang kamu jangan punya banyak tank, gitu. Itu dalam segi apa ya? Segi jasmani kok aneh gitu. Tapi bagi Tuhan ya, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Nah, sebaliknya apa? Sesungguhnya mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia. Pada mereka yang berharap akan kasih setianya. Sekali lagi hesed ya. Kasih setianya. Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Gitu. Jadi kembali kita berkata bahwa ya yang utama adalah Tuhan gitu. Yang utama adalah Tuhan. Ini bicara mengenai kasih Tuhan dan bagaimana Tuhan bertindak bagi umatnya. Ya, bagi umatnya. Yang penting adalah Tuhan. Yang penting adalah Tuhan. Ya. Oke, masuk ke kita bagaimana penerapannya? Oh, banyak penerapannya, saudara. Oh, mungkin hari ini kita bukan bicara perang ya. Hari ini kan kita nggak banyak perang, tapi banyak penerapannya. Nggak usah jauh-jauh. Kita sedang pandemi sekarang aja ini bisa diterapkan. Ya. Pandemi, apa yang manusia harapkan? Ya, macam-macam. Ada yang mengharapkan vaksin. Wah, dengan vaksin kita lolos dari pandemi dan lain sebagainya. Dan saya tidak berkata itu semua salah. Dalam pengertian gini, orang Israel perang juga kadang-kadang pakai kuda, saudara. Saya tidak berkata, oh perang jadi nggak usah pakai kuda. Ya kalau ada kuda ya pakailah gitu kan. Nah, ada pedang ya pakailah gitu. Tapi pengharapan kita bukan pada kudanya. Gitu. Nah demikian juga dengan di pandemi ini. Saya bukan orang yang anti vaksin, saya percaya vaksin. Saya sudah divaksin dan lain sebagainya. Tapi pengharapan saya bukan pada vaksin, saudara. Ya. Pengharapan saya tetap pada Tuhan gitu. Tetap pada Tuhan. Ya. Vaksin oke, vaksin jalan, ya. Dan kita berharap Tuhan mau pakai vaksin, ya. Untuk melindungi kita kah, untuk melindungi orang kah, gitu. Tapi pengharapan kita pada Tuhan. Gitu. Pengharapan kita pada Tuhan. Ya. Nah, sehingga ya saya berkata ya misalnya untuk diri saya sendiri, saya berharap sama Tuhan, saya meminta Tuhan menjaga saya selama pandemi. Tapi jangan sampai misalnya saya lakukan itu lalu saya tidak mau melakukan hal-hal untuk Tuhan. Ya. Misalnya saya oh iya dah saya nggak usah ke gereja gitu. Kenapa saya nggak mau ke gereja? Karena saya takut akan COVID misalnya. Saya takut COVID. Ya. Tapi saya minta Tuhan untuk lindungi saya. Kita doa sama Tuhan. Tuhan, lindungi saya dari COVID. Misalnya gitu kan. Oke, Tuhan bilang, saya lindungi kamu dari COVID, saya kasih kamu kesehatan. Tujuannya apa? Gitu. Ya, tujuannya, ya mestinya kan Tuhan kasih saya kesehatan supaya saya melakukan kehendak Tuhan gitu. Saya minta Tuhan, Tuhan berikanlah kesehatan pada saya, supaya saya melakukan kehendak-Mu. Gitu. Ya. Ya. Bukan Tuhan kasihlah saya kesehatan, supaya saya bisa tidak melakukan kehendak-Mu. Nah, ini kan jadi aneh kalau seperti itu. Nah, makanya kita bilang, kembali sebenarnya pengharapan kita itu Tuhan. Gitu.
Berharap kita Tuhan. Gitu. Oke Tuhan, ya. Ya, engkau yang menjadi perisaiku. Seperti aku melakukan kehendakmu saja di muka bumi ini. Ya. Melepaskan jiwa mereka dari maut, memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ya. Um, ya, ada orang, ya bisa saja ada kesulitan ekonomi. Ya, kesulitan ekonomi, masa kelaparan. Ya, siapa yang bisa kita jadikan ini pegangan kita? Siapa yang menjadi pegangan kita kalau bukan Tuhan? Ya. Oke, ayat 20 sampai ayat 22 adalah kesimpulan untuk memuji Tuhan. Kesimpulan untuk memuji Tuhan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Baik, jadi ini kesimpulan. Jadi kembali menekankan beberapa hal yang sudah ada di atas. Menanti-nantikan Tuhan, yang sudah kita bilang tadi. Tuhan sebagai penolong dan perisai. Ya. Perisai di sini dari kata apa? Magen biasanya ya. Oh ya, benar ini dia. Maginenu. Ya, jadi dari kata magen. Ya, perisai kita. Ya. Karena Dia hati kita bersukacita, so, kepada namanya yang kudus kita percaya. Ya. Oke, kasih setia, hesed. Ya, hesed. Loving, terjemahkan mercy kali ini dalam KJV. Ini bahasa Indonesia ini ya lumayan konsisten di pasal ini. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Oke, ini adalah pasal 33 berbicara mengenai wahyu umum ya, penciptaan dan lain sebagainya. Nah, oke, puji Tuhan kita masih ada waktu. Jadi saya ingin kita masuk ke ini satu lagi di sini ya. Itu Mazmur pasalnya yang ke-8. Kita masih meneruskan tema mengenai penciptaan di sini. Jadi penciptaan, baru nanti berikutnya kita masuk ke tentang firman Tuhan gitu ya. Oke, Mazmur pasal 8. Mazmur pasal 8 tidak sepanjang itu. Ada berapa ini? 10 ayat. Sini ya, 10 ayat saja. Kita akan lihat, tapi ini Mazmur yang sangat indah juga. Oke. Mazmur pasal 8. Jadi ayat 1 adalah pendahuluan. Nanti kita akan melihat mengenai keagungan Tuhan, rendahnya manusia, tingginya manusia, dan kemudian keagungan Tuhan lagi. Jadi sedikit banyak ini bisa dianggap sebagai kiasmus juga. Kita bisa anggap ini keagungan Tuhan itu A, kemudian bicara soal manusia B, bicara soal manusia lagi B aksen, kemudian bicara soal keagungan Tuhan lagi A aksen, gitu ya. Jadi ya ini contoh ya, ini bisa kita bisa jadikan semacam struktur kiasmus yang sudah pernah kita singgung. Oke, coba kita lihat teksnya sekarang. Ya, ayat 1, jadi ayat 1 adalah judul. Dalam KJV judul itu dia tidak masuk dalam ayat. Ya, tapi untuk poin yang satu ini saya oke-oke saja dengan pendekatan LAI di sini bagus ya, maksudnya karena kita percaya bahwa judul ini adalah bagian dari teks yang diinspirasikan karena dia ada dalam Masoretic text gitu. Ada dalam teks Ibraninya. Jadi judul ini bukan judul perikop ya. Kalau Anda buka Alkitab bahasa Indonesia kan kadang-kadang ada judul perikop yang dikasih ini bold hitam itu ya. Nah, ini bukan judul perikop dalam pengertian itu. Kalau judul perikop itu memang kayak apa ya, dari editor Alkitab lah begitu yang menambahkan untuk membantu gitu. Membantu kita membaca ya, tapi itu bukan ada dalam teks asli. Tetapi judul yang ini misalnya untuk memimpin biduan menurut lagu Gittit Mazmur Daud ini memang ada dalam teks Ibraninya. Jadi kita percaya ini adalah benar, ini diinspirasikan. Nah, ini
kontras dengan kaum liberal, ya saya pernah kalau nggak salah di minggu pertama atau apa begitu saya ada komentar bahwa saya ada satu buku yang sempat mau saya ini rekomendasikan untuk tugas baca ya. Saya beli juga ya bentuk elektroniknya, tapi setelah saya baca saya sangat kecewa karena dia berpegang kepada konsep bahwa ini apa judul ini tidak tidak original menurut dia. Jadi ini adalah konsep liberal ya. Padahal penulis ini bukan liberal tapi dia terpengaruh konsep liberal. Jadi dia bilang judul ini tidak 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 akurat katanya, itu ditambahkan belakangan katanya, tambahkan belakangan di mungkin ratusan tahun kebelakangan ya, di setelah pembuangan Babel dan sebagainya, sehingga menurut teori liberal judul ini tidak bisa dipercaya ya, tidak bisa dipercaya. Tapi kita bilang wow, justru dengan adanya judul-judul ini sangat memberitahu kita banyak hal gitu. Nanti kita akan lihat di mazmur-mazmur tertentu dengan adanya judul misalnya kita tahu oh ini Mazmur Daud. Jadi dan kadang-kadang kita dikasih tahu kapan, misalnya waktu dia lari dari Absalom, waktu dia lari dari Saul ya, macam-macam. Jadi Daud waktu dia di padang gurun atau apa dan sebagainya. Justru dengan adanya informasi itu sangat membantu kita sebenarnya untuk melihat ya situasi konteks si Mazmur ini berbicara begitu. Oke, jadi kita melihat pertama dikatakan untuk pemimpin biduan. Jadi pemimpin biduan namanya menatseak ya, menatseak dalam bahasa Ibrani, lam natseak. Ini akan sering muncul. Jadi untuk pemimpin biduan akan sering muncul dalam Mazmur. Jadi itu maksudnya ini ditulis oleh Daud ya, untuk dijadikan lagu di bait suci pemimpin biduan. Ya, jadi kapan Mazmur ini ditulis kita tidak tahu persis. Ya. Kalau nggak salah saya ada singgung di minggu lalu juga bahwa bisa saja ini ditulis waktu Daud masih muda dan kemudian waktu dia menjadi raja baru dia kirim ya. Jadi tidak harus Mazmur ini awalnya ditulis waktu dia sudah raja. Ya. Apakah ini ditulis waktu Daud masih gembala, gitu kan? Karena dia ada bicara soal ini, jika aku melihat langitmu buatan jarimu, kita bisa membayangkan Daud sebagai gembala lagi malam-malam melihatin bintang gitu ya. Ya bisa jadi gitu ya. Nah, lain sebagainya. Atau bisa juga dia sudah jadi raja, tidak terlalu kemungkinan ya dia mengagumi ciptaan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi intinya ini dalam masanya ini, dalam masa hidupnya Daud ya. Menurut lagu Gitit. Nah, menurut lagu Gitit. Jadi upon Gitit ya. Ini suatu istilah yang cukup misterius ya. Jadi LAI terjemahkan menurut lagu Gitit begitu. Dan Gitit itu banyak yang menganalisis ya, Gitit itu bisa dikaitkan dengan kata Gad ya. Gad itu bisa nama kota, ada kota namanya Gad. Gad juga bisa berarti tempat pengirikan anggur ya. Jadi kebanyakan akhirnya memutuskan bahwa Gitit ini semacam suatu jenis melodi ya, suatu jenis melodi yang mungkin diketahui waktu itu karena ini kan kata-katanya ya. Daud tuliskan kata-katanya, dia mengindikasikan ini dinyanyikan dengan melodi apa gitu. Jadi oke, dikatakan Gitit ya, dengan Gitit. Rupanya ini suatu melodi yang mungkin sudah dikenal pada waktu itu. Mazmur Daud. Oke, lalu kita lihat di sini dalam outline kita ayat 2 bicara mengenai keagungan Tuhan. Demikian juga ayat 10. Jadi dikatakan, ya Tuhan, Tuhan kami. Ya Tuhan, Tuhan pertama adalah Jehovah. Oh Jehovah. Kemudian Tuhan kami. Tuhan yang kedua adalah Adonai. Ya Jehovah, Adonai kami.
Jehovah adalah nama perjanjian Tuhan dengan manusia, dengan umatnya. Ya, sedangkan Adonai salah satu sebutan bagi dia. Adonai, ya. Adonai itu akar katanya Adon artinya Lord. Lord, Adon itu bisa Lord manusia, tapi ya, dia Tuhan. Gitu. Jadi Adonai menjadi Tuhan. Gitu. Jadi ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Nah, Anda masih ingat tadi di Mazmur 33, seluruh bumi penuh dengan hesetnya Tuhan. Besok, kalau misalnya atau kapan Anda ada keluar, ada jalan-jalan, ada jalan pagi besok ya, jangan lupa Anda pandang sekeliling, mengucap syukur pada Tuhan. Tuhan, seluruh bumi ini penuh dengan hesetmu, kasih setiamu, dan kemuliaan namamu. Ya, kemuliaan namamu. Jadi betapa mulianya namamu di seluruh bumi, tanya sini. Ya. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Di dalam mempelajari astronomi, di GITS kan ada salah satu kelas itu Alkitab dan Ilmu Pengetahuan. Dalam belajar astronomi, dan kalau kita melihat ya, bintang-bintang itu Tuhan ciptakan jauh sekali. Jauh sekali. Bintang paling dekat aja Alpha Centauri 4,3 tahun cahaya jauhnya. Dan dengan teknologi manusia sekarang tidak ada kemungkinan kita bisa pergi ke bintang manapun. Sehingga pertanyaannya sering, untuk apa Tuhan ciptakan bintang itu kalau begitu? Kayaknya jauh sekali dari kita. Ya tentu banyak tujuannya ya, itu menjadi terang di malam hari dan lain sebagainya. Tapi salah satu tujuannya adalah Tuhan ingin memperlihatkan betapa hebatnya dia, betapa agungnya dia. Bintang yang begitu jauh aja itu dia yang ciptakan. Artinya dia lebih hebat lagi gitu. Alam semesta yang diciptakan itu begitu luas, begitu besar, apalagi Tuhan yang menciptakannya. Ya, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Oke. Nah, sesudah bicara soal keagungan Tuhan, ayat 3-5 bicara soal manusia yang rendah dibandingkan dengan Tuhan. Dan kemudian ayat 6-9 bicara mengenai tingginya manusia, ya, karena diciptakan oleh Tuhan juga. Gitu ya. Oke, jadi kita lihat di sini, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dan kita melihat di sini, pertama kita cukup kaget tentunya di ayat 3 di sini, untuk ketika kita mendapatkan bahwa Tuhan yang di ayat 2 ini betapa mulia dan keagungan yang mengatasi langit ini, Tuhan yang sedemikian ini ternyata punya musuh gitu. Punya lawan gitu. Nah, ini menggambarkan bahwa dunia yang Tuhan ciptakan yang sempurna ini sudah rusak oleh dosa. Dan manusia menjadi memberontak kepada Tuhan. Sehingga bumi yang penuh dengan kemuliaan Tuhan dan lain sebagainya, ya sudah mulai kacau di sini. Karena ada lawan, ada yang melawan Tuhan, memberontak, yang disebut musuh. Ya, musuh dan pendendam. Sini. Ya. Nah, tetapi Tuhan berkata bahwa Tuhan akan mengalahkan mereka, ya, membungkam mereka dengan apa? Dengan mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Nah, dari mereka ini Tuhan telah meletakkan dasar kekuatan. Dan ini ada menggenapi, ya, ada beberapa hal ya. Bagi yang ikut eksegesis 1 Korintus, mungkin ada yang ingat di 1 Korintus, salah satu prinsip yang Tuhan tuliskan melalui Rasul Paulus adalah Tuhan meniadakan
hal-hal yang kuat dari dunia ini dengan hal-hal yang lemah. Ya. Tuhan mengalahkan orang-orang bijak dengan yang bodoh dari Tuhan. Gitu. Jadi ini versi perjanjian lamanya. Ya. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Gitu. Ya, dan ini ada dikutip oleh Tuhan Yesus juga. Ya, sehingga Mazmur ini sering dianggap sebagai Mazmur yang mesianik gitu ya. Karena ini ada dikutip oleh Tuhan Yesus di dalam Injil, yaitu ketika dia masuk ke Yerusalem. Ketika dia masuk ke Yerusalem, kita masih ingat ada anak-anak kecil begitu kan, yang memuji-muji Tuhan gitu. Nah, coba kita buka deh, misalnya di dalam Matius pasal 21 ya. Matius 21. Oke, Matius pasal 21. Ya, dari ayat di sini ayat di sini Matius 21 Tuhan Yesus masuk Yerusalem, naik keledai, lalu dia masuk ke bait Allah, diusir orang di situ ya. Dan ayat 15, namun ketika imam kepala dan ahli kitab melihat hal ajaib yang ia perbuat dan anak-anak yang berseru-seru di bait suci berkata Hosana bagi putra Daud, mereka sangat kesal. Dan mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang orang ini katakan? Menjawab Yesus pada mereka, ya, tidak pernah kalian baca dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusui engkau telah mempersiapkan pujian. Di sini ya. Jadi Tuhan Yesus mengutip di sini, mengutip Mazmur 8 ayat 3 gitu ya. Dan intinya Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa anak-anak ini bertindak lebih benar daripada kalian. Kalian menentang aku. Kalian tidak bisa melihat kemuliaanku, tapi anak-anak ini menyadarinya. Walaupun dengan pengertian yang sangat-sangat simple begitu, sangat simple. Mereka taunya Yesus ini seorang yang hebat. Anak-anak ini kan simple. Mereka taunya Yesus ini seorang yang melakukan banyak mukjizat. Mereka taunya Yesus ini, tapi itu sesimpel itu masih lebih bagus daripada otaknya si orang Farisi ini yang sudah melihat begitu banyak bukti pun masih nggak mau mengakui karena bias-bias dan dosa dalam diri mereka dan ekspektasi mereka begitu. Sehingga Tuhan bilang, benar gitu. Benar, justru mereka ini lebih benar dari kalian gitu. Jadi ya seringkali Tuhan memakai yang simple justru untuk mengalahkan, membungkam, meniadakan yang begitu kacau begitu ya, yang begitu sepertinya hebat tapi kacau gitu. Ya, dan tentu kalau kita mau ini ya, mau cari ya banyak sekali ya contoh-contoh di mana ya akhirnya justru orang-orang yang simple atau hal-hal yang simple yang Tuhan pakai gitu. Jadi dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan, tanya di sini. Kemudian kita lihat lagi ayat 4 ya. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga kau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Jadi ya memang manusia itu kecil sekali dibandingkan dengan langit. Jangankan langit. Banyak tahun yang lalu, berapa ya? Mungkin 15 ya, mungkin nggak ya. Pokoknya belasan tahun yang lalu, saya punya teman dekat ya menikah di Bali. Jadi saya waktu itu diundang, ya, karena kebetulan saya juga ikut membantu meneguhkan nikah waktu itu, Pak Sento meneguhkan nikah situ. Ya. Jadi saya pergi ke Bali waktu itu, saya kalau nggak salah baru 1 atau 2 kali pergi ke Bali. Jadi waktu itu
Kebetulan dia menikah di Bali di suatu tempat yang sangat indah ya. Sekarang baru tahu rupanya itu memang tempat ini banyak disewakan untuk orang menikah. Dan satu hal yang sangat terkesan bagi saya waktu itu adalah karena view-nya itu memperlihatkan laut saja, laut begitu ya, laut begitu luas. Dan sambil saya berdiri situ saya berpikir, manusia itu kok kecil sekali ya. Jangankan dibandingkan langit, dibandingkan laut aja kecil sekali. Uh, dan kalau kita pernah berdiri ya di hadapan laut ya, makanya ada orang yang sangat suka dengan nature, dengan alam ya, karena memang ada suatu sense yang luar biasa kalau kita berada di alam. Ada orang yang naik gunung ya, mendaki gunung begitu tinggi dan ya puas saja. Kenapa? Karena ya gunung itu kan begitu hebat, begitu tinggi ya. Kayak manusia itu kayak kecil sekali ya, ini. Dan kita bisa melihat laut ya. Dan apalagi langit gitu, langit. Anda bisa bayangkan kalau kita malam-malam melihat ya. Apalagi kalau kita sudah tahu dari astronomi sebenarnya berapa jauh itu bintang-bintang itu. Ya. Uh, dan Daud pernah, mungkin tadi kita bilang apakah waktu dia sedang menggembalakan kambing domba, apakah waktu entah kapan lagi, begitu ya. Uh, dia dia ini ya, uh, dia berkata, siapa manusia? Gitu. Siapa manusia? Bilang kan. Dan apakah manusia yang di ayat 5 ini dia memakai kata manusia yang spesial yaitu Enosh. Ini dia katanya nih, mana? Enosh ini dia. Ya. Enosh ya, jadi Mah Enosh katanya sini ya. Mah Enosh. Siapakah Enosh? Jadi minggu lalu atau entah kapan ya, kan saya bilang ada kata untuk manusia itu ada 4 dalam Alkitab atau dalam Ibrani ya. Adam, Ish, Enosh dan Gibor. Ya. Enosh adalah manusia dianggap lemah, Gibor adalah manusia dianggap kuat gitu. Jadi, siapakah Enosh, manusia yang lemah sehingga engkau mengingatnya ya. Dan apakah anak manusia ya, sehingga engkau Ben Adam di sini ya, anak manusia. Uven Adam ya, anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Ya. Mengindahkan di sini dari kata pakat, bisa juga diterjemahkan mengunjungi atau melawat gitu ya. Oke, ya, kemudian kita lihat di sini. Nah, lalu ayat 5 di sini ya. Ayat 6, sorry. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Oke, jadi ya, untuk ayat yang satu ini ada perbedaan antara terjemahan KJV dengan terjemahan LAI. Ya, terjemahan LAI, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Sedangkan dalam KJV, for thou hast made him a little lower than angels. Jadi berbeda ya. Apakah hampir sama seperti Allah atau a little lower than angels. Nah, perhatikan kata yang dipakai di sini memang Elohim. Elohim ya. Jadi dikatakan di sini what the hasarehu ya. Me'at me Elohim ya. Sebab engkau merendahkan dia sedikit dari Allah, merendahkan dia sedikit dari Allah, sehingga Elai terjemahkan hampir sama dengan Allah. Tapi KJV terjemahkan little lower than angels. Kenapa Elohim di sini terjemahkan angels ya? Nah, ini adalah karena ayat ini ada dikutip dalam Perjanjian Baru. Ya, dikutip oleh Paulus di dalam Ibrani. Ya. Tapi oke, saya rasa kita tidak akan lanjut ya karena tanggung. Ini masih agak panjang. Jadi ya biarlah itu menjadi ini apa semacam supaya Anda ini ya sedikit mengantisipasi juga. Minggu depan kita akan bahas lebih lanjut kenapa angels.
Kenapa Elohim diterjemahkan angels oleh KJV? Apakah sebaiknya kita terjemahkan angels atau terjemahkan Allah? Ya. Dan hubungannya apa? Manusia itu hampir sama seperti Allah atau sedikit lebih rendah dari malaikat? Ya. Uh, Oke, jadi itu akan kita lihat ya, dan kemudian sisanya yang lain dan hubungannya dengan Tuhan Yesus apa? Karena sering dikatakan ini adalah Mazmur yang mesianik. Ini Mazmur mesianik pertama yang kita bahas, ya. Karena digenapi oleh Tuhan Yesus, ya. Penggenapan pertama tadi ini sudah ada di ayat yang ke berapa tadi? Ketiga, ketiga. Ya. Maka Tuhan Yesus mengutip ayat ini. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan. Ya, itu digenapi di dalam masa Tuhan Yesus. Anak-anak memuji-muji dia. Begitu, ya. Nah, tapi ada nggak penggenapan yang lain? Ada juga. Gitu. Oke, jadi kita akan, saya rasa stop sampai sini karena agak tanggung. Ya. Ini bisa panjang lagi pembahasannya. Dan kita sudah sampai di jam 9. Oke, baik. Apakah ada mau ditanya? Kalau tidak ada, kita akan tutup dalam doa sebentar lagi. Ya. Kalau ada yang mau tanya dan belum sempat ketik, boleh angkat tangan dulu. Anda tahu ada angkat tangan gitu kan? Karena takutnya nanti Anda belum sempat ketik, saya tutup gitu. Tapi kalau Anda boleh angkat tangan. Oke, kalau tidak ada, kita tutup dalam doa dan kita bersatu. Bapa di surga, terima kasih Engkau yang telah menyertai kami dan kami telah melihat ya beberapa pasal dari firman-Mu, dari Mazmur, Kau pimpin supaya kami memahaminya Tuhan, kami memahami besarnya Engkau, karya-Mu, penciptaan-Mu, penyertaan-Mu dalam sejarah, hati nurani yang Kau ciptakan, dan begitu banyak lagi. Ajar kami untuk memahami semuanya dengan baik Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Selamat malam semua. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang dan Maranatha.